Gimana? Yang mau bertanya? Oke Pak, ingin bertanya nih, setelah jalannya sidang dari awal sampai dengan sekarang, bagaimana nih tanggapan Bapak nih mengenai hal-hal tentunya yang disampaikan oleh beberapa saksi yang dimintai keterangan di dalam kasus ini Pak? Ya, ada dua kelompok saksi. Yang pertama kelompok keluarga, kemudian kelompok yang orang-orangnya disebut oleh Danu. Pertama saksi dari pihak keluarga, terutama uwa korban Amel ya. Ada Wahida, Pak Lilis, sama Pak Yeti. Jadi lucu memang. Pertama yang menurut saya lucu, ada BAP yang jelas tanda tangannya dibuat oleh tanda tangan Bu Ida dan Bu Lilis. Yang bersangkutan langsung itu disangkal, seolah-olah tidak menerangkan. Dan memang kebohongannya di situ cocok dengan dengan konklusi saya sebelumnya bahwa Danu berbohong. Betul, sama dengan keterangan Wahida yang menyatakan pada tanggal 18 subuh itu sholat dengan Danu, sholat subuh. Ada itu BAP-nya, tapi disangkal. Nanti kalau perlu teman-teman saya kirim deh BAP-nya ya. Itu Danu menurut keterangan Ibu Ida sholat, ya kan? Nah, dan disangkal. Kata Bu Ida tidak pernah membuat keterangan seperti itu. Ya kita lihat nih, nanti kan polisinya akan dipanggil oleh Pak Jaksa di perbal langsung ya, di proses perbal nanti di persidangan. Kenapa ini di satu sisi ada tanda tangan Bu Ida, Bu Lilis, tapi dari pihak keterangannya disangkal. Itu satu yang pertama yang lucunya. Jadi saya semakin yakin bahwa memang Danu berbohong. Kedua, ada permohonan dari pihak keluarga supaya pelakunya dihukum berat. Bila perlu tadi kan secara emosional dilakukan hukuman yang diserahkan ke masyarakat, ya kan? Kan tidak sadar pelakunya sendiri adalah Danu, ya kan? Berarti meminta Danu supaya dihukum seberat-beratnya, gitu kan? Makanya lain kali setting saksinya yang benar gitu ya, supaya memberi keterangannya pas. Jadi giliran seperti ini kacau di ruang sidangnya, gitu kan? Keterangan-keterangan ini jelas ada yang seolah-olah tersistematis, menyangkal BAP jelas-jelas tanda tangan itu disangkal ya jelas kan. Padahal itu BAP juga jelas. Kenapa saya minta ke majelis hakim supaya dihadirkan penyidiknya? Karena di situ pro justisia demi keadilan. Gak boleh seseorang menuangkan keterangannya setelah ditandatangan tiba-tiba disangkal, seolah-olah tidak memberikan keterangan seperti itu. Kemudian kebohongan-kebohongan lainnya. Tadi kan tukang pecel sudah dengar sendiri teman-teman ya, tidak pernah melihat dua orang ini, Pak Yosep dengan Danu di TKP. Ketika rekonstruksi itu jelas sekali bahwa yang memang bisa saja mungkin Danu ada di situ, tapi tidak dengan Pak Yosep atau dengan yang lain. Dan satu lagi keterangan Rosidin, ternyata Danu kira-kira jam 5 pernah meminjam motor milik Rosidin pada tanggal 17 Agustus malam-malam sore sampai jam 8 malam. Kemana nih pertanyaannya? Ya kan, itu keterangan Rosidin. Danu waktu di persidangan kemarin tidak mengaku bahwa dia ada di warnet. Padahal Rosidin menerangkan jam 5 dia pinjam motor ke Rosidin dan pulang-pulang jam 8. Dia tidak cerita cuman dia hanya menyampaikan ke Ciseti. Kan ke Ciseti jelas itu ke TKP. Kalau definisinya Ciseti. Dan pada saat itu kalau memang ke rumah ya jelas ada Pak Yosep di rumah. Ya bisa jadi ya disitulah mulai perencanaannya Danu melakukan banyak hal untuk kejadian malam hari. Itu terbongkar keterangan Rosidin, temannya sendiri. Jam 5 pinjam motor dan kembali jam 8. Gitu. Itu banyak hal yang janggal. Nanti tentunya kalau teman-teman perlu BAP-nya ya silakan nanti lihat BAP Wahida seperti apa, Bu Lilis seperti apa, yang disangkal itu seperti apa. Siap. Ada BAP yang menurut saya di satu sisi dibuat oleh Polres, ya kan? Kalau memang ini tidak berkaitan, kenapa oleh jaksa disatukan dalam berkas itu? Kenapa tidak dipilih-pilih dulu berkaitan atau tidaknya? Atau dalam BAP berikutnya mencabut keterangan tanggal sekian misalnya, direvisi dengan keterangan yang baru, kan tidak ada kalimat seperti itu. Jadi jelas saya meyakini bahwa Danu memang berbohong. Tetap saya yakin berbohong karena apa? Karena ada yang tidak sinkron ceritanya. Ada pertanyaan lagi? Oke Pak, selanjutnya satu ini ada kaitannya yang barusan Bapak sampaikan Pak nih. Tadi kalau menyimak, intinya Bapak merasa bahwa keterangan yang diberikan oleh
UA, terutama UA Ida, itu tidak sinkron dengan keterangan yang diberikan oleh Danu pada saat BAP. Nah, dalam hal ini kan bisa dikatakan orang yang sama dan memberikan kesaksian yang berbeda kan seperti itu ya Pak. Betul. Dan Bapak juga tadi di sana dikatakan sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kan di dalam BAP nih Pak ya. Itu di dalam BAP. Terus selanjutnya sekarang keterangan ini diberikan oleh saksi yang sama di dalam persidangan. Nah, kira-kira apa ada dasar hukum Pak? Ini dasar hukum apa ya yang tentunya ini akan menjadi dasar selain pada keputusan nanti pertimbangan hakim seperti apa akan menyikapi persoalan seperti ini Pak, terutama tentang keterangan BAP poinnya kan dan keterangan saksi di dalam proses persidangan Pak. Begini, tugas kami itu dalam persidangan selain mengungkap fakta, meyakinkan hakim dengan apa yang kami yakini, ya kan? Iya. Hakim punya penilaian bagaimana keterangan dalam BAP, kemudian keterangan dalam persidangan. Karena bagaimanapun juga tanpa BAP tidak akan ada dakwaan, ya kan? BAP itu tidak akan jadi kalau tidak ada dakwaan itu tidak akan jadi kalau tidak ada BAP. Dasarnya dari mana membuat dakwaan? Kan berkas perkara dulu diserahkan ke kejaksaan, kemudian kejaksaan menyusun dakwaan, dakwaannya diserahkan di persidangan untuk dibacakan. Jadi sinkronisasi itu penting. Betul, keterangan di dalam BAP bisa berubah, tapi berubahnya tidak disanggah tanda tangannya gitu. Kalau isinya mungkin bisa, isi keterangannya bisa jauh lebih luas, bisa jadi sempit, itu tergantung orang yang memberikan keterangan. Tapi ingat, dakwaan itu dibuat dasarnya dari berkas perkara yang dilimpahkan Polda Jabar ke Kejaksaan Subang. Dari situlah dakwaan dikemas sehingga dakwaan itu dibacakan di persidangan sehingga muncul ada pasal 338 dan 340, ya kan? Nah, dan ternyata jelas tadi juga dalam persidangan bahwa yang diketahui Waida, Walilis dan Oyati itu hanya katanya, bukan yang dia lihat sendiri, dia dengar sendiri langsung. Dan katanya Pak Yosep juga itu kecurigaan Pak Mul, katanya juga. Kan tidak bisa semuanya berdasarkan katanya. Yang paling pasti berkaitan dengan dakwaan itu bersumber dari BAP. Ketika BAP jelas disanggah, itu kan tanda tangannya. Sebelum saya bertanya kan saya pastikan dulu, Bu ini tanda tangan Ibu? Bukan. Oh iya itu tanda tangan saya. Saya juga nggak langsung bertanya mengenai itu dulu. Saya tanyakan dulu, Ibu ini benar nggak tanda tangannya? Makanya saya meminta untuk kalau memang benar, nanti kita ketahuan siapa yang buat. Apakah polisi yang tidak memberi yang membuat BAP atau yang meminta keterangan, yang diminta keterangannya, yang nggak benar ini, ya kan? Cuma dua hal itu. Ada lagi? Nyambung tadi Pak berkaitan dengan polisi itu Pak. Kan waktu itu tim Pak Roman selalu gubar-gubarin OJ. Ya. Kenapa dalam persidangan ini Bapak nggak pernah menyoroti OJ-nya? Oh, pertama OJ itu kan pasca kejadian. Ya keterlibatan Pak Yosep yang didakwakan di dalam dakwaan itu ya seolah-olah dalam dakwaan itu adalah pada saat malam kejadian. Ya kan? OJ itu kewenangan polisi militer. Ya kan? Siapa? Ya. Kenapa harus buat apa kami memberikan apa fungsinya buat klien kami gitu. Apa untungnya buat klien kami ketika OJ itu ya bab tersendiri, cerita tersendiri gitu. Tugas kami ini adalah meyakinkan hakim bahwa dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak dilengkapi dua alat bukti yang cukup, ya kan? Hanya keterangan Danu saja tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Jadi kalau OJ saya hanya bertanya saja karena waktu itu polisinya yang diperiksa. Kalau saya nanya ke orang lain yang tidak ada hubungannya nanya OJ kan nggak bakal ada jawaban ya. Oke. Ya. Masih ada yang lain? Cukup ya? Cukup Pak. Oke. Yang paling pasti kita akan tetap meminta pengadilan menghadirkan para penyidik itu. Kita pengen tahu benar tidak Danu itu dilakukan kekerasan terhadap Danu. Ya itu satu. Itu kita akan minta, saya akan tetap akan karena kalau tidak salah penyidik yang memeriksa uang-uangnya tadi juga itu namanya disebutkan oleh Danu waktu pada kesaksian. Jadi saya pikir nanti biar majelis hakim yang membuka sebenarnya. Tugas kami itu meyakinkan majelis hakim, bukan mencari tersangka. Ya ingat. Jadi kalau OJ itu cerita tersendiri itu mah kewenangan kepolisian. Ketika ada yang disangkakan bahwa ada aparat kepolisian yang melakukan OJ. Kalau kami itu hanya berkepentingan dengan klien kami lah Pak Yosep. Itu saja ya. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Roman.